Assalamualaikum Ibu Ratu. Waalaikumsalam Bu Diana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Begini Bu, saya ke ruang ini menindaklanjuti percakapan sesuai jadwal yang kemarin ya. Hari ini kan jadwal Ibu ya untuk observasi ya Bu ya, benar ya? Berarti jadwal saya ini sudah tidak salah lagi. Saya senang bisa melanjutkan hasil rapat masalah jadwal observasi dan sekarang saya bisa hadir di ruangan Ibu melakukan observasi pada Ibu Ratu. Apakah Ibu Ratu sudah siap observasi hari ini? Siap Bu, insya Allah siap. Saya sudah menunggu Bu Diana untuk menyusun posisi saya sendiri. Ya kita hanya ngobrol-ngobrol sampai fokus, tidak perlu tegang nanti karena apa yang saya tanyakan ini sebenarnya memang sudah Ibu lakukan dalam keseharian Ibu sebagai guru tentunya ya. Jadi apa yang akan saya tanyakan bukanlah sesuatu hal baru atau belum pernah sama sekali Ibu lakukan, tetapi ini sudah dilakukan dalam keseharian Ibu sebagai guru. Baiklah Ibu. Supervisi saya kali ini mengenai kompetensi Ibu dalam kegiatan coaching nanti. Benar begitu ya Bu ya? Iya Bu. Di sini ada 3 kompetensi dari coaching, lisensi ya, atau pendengar aktif, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Ratu ya. Nah, dari 3 kompetensi inti ini, apakah akan Ibu laksanakan semua di tahap coaching yang pertama ini atau hanya 2 atau 1 saja? Baik Ibu. Pertama terima kasih atas waktunya Bu Diana sudah menyempatkan waktu untuk supervisi saya Bu ya. Nah kali ini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present Bu. Dan itu kan ada pelajaran penuh dan mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan yang bermakna. Nanti ada 3 yang ingin saya Ibu perhatikan, apakah saya sudah memiliki kemampuan itu atau tidak sesuai dengan kompetensi inti coaching Bu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa gitu, 3-tiganya inti coaching itu saya lakukan seperti itu. Sudah saya catat ya Bu apa yang akan saya nilai nantinya pada kegiatan coaching itu. Kalau boleh tahu Bu, ada tidak kesulitan dalam bayangan Ibu untuk menerapkan ketiga kompetensi tadi pada coach Ibu nanti? Oke. Saya itu takutnya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan Bu ya, saya takut itu tidak membuat si coach saya itu bisa mampu berpikir dalam gitu, sehingga kesimpulan yang dia dapatkan atau pemecahan masalahnya itu kurang efektif seperti itu. Jadi Ibu Ratu khawatir ya, khawatir kalau nantinya pertanyaan yang harusnya bisa menggali informasi, membuat coach kita bercerita dengan leluasa itu tidak seperti itu hasilnya. Iya begitu Bu, karena kan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kan agak sedikit sulit Bu ya. Kadang-kadang ketika si coach itu menyampaikan ceritanya, kita agak kesulitan gitu membuat pertanyaan selanjutnya yang bisa menggali kemampuan si coach tadi seperti itu. Selain itu ada lagi tidak? Selain membuat pertanyaan yang membuat coach bercerita sama kita sampai akhirnya coach menemukan solusi, selain itu ada kesulitan yang sekarang ini dalam bayangan Ibu Ratu? Baik, mungkin dalam pelajaran penuh atau present ya Bu ya. Saya takut juga nanti ketika kami melakukan coaching ternyata banyak gangguan-gangguan, seperti misalnya ada telepon atau ada tamu yang tiba-tiba datang seperti itu Bu. Mungkin saja kan itu terjadi Bu ya ketika saya melakukan coaching.
Tapi sebagai seorang guru, kita pasti tahu dari setiap masalah pasti ada solusi kan, seperti itu ya. Nah, kira-kira saya bisa dengar seandainya apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi mungkin itu sebagai kendala ibu dalam coaching, nanti ibu sudah bisa mengcovernya tidak dengan solusi juga di dalam rencana itu. Seperti tadi misalnya ibu kalau membuat pertanyaan agak sulit, itu solusinya ibu fokusnya kemana. Kemudian kalau misalnya karena suara handphone atau karena ada tamu, ibu nanti punya persiapan solusi seperti apa. Boleh saya dengar Bu? Baik, kalau untuk membuat pertanyaan itu mungkin saya akan belajar dulu Bu ya, tentang pertanyaan efektif yang membuat si coaching kita tadi itu bisa menggali potensi-potensi terbaik yang ada pada dirinya. Dan untuk kehadiran penuh mungkin nanti saya akan membuat atau saya membuat pengumuman di depan pintu ruangan saya Bu ya, untuk tidak mengganggu sementara waktu seperti itu. Dan untuk HP, jika misalnya nanti ada yang menelpon, mungkin saya akan matikan mode pesawat dulu kali Bu ya. Jadi kalau mode pesawat kan walaupun ada yang telepon itu tidak akan mengganggu kegiatan coaching kita seperti itu. Bagaimana Bu? Saya kalau melihat dari apa yang diceritakan Ibu Ratu ya, ada bayangan kekhawatiran, ada berbagai hambatan yang kemungkinan itu memang bisa terjadi di saat coaching. Tapi saya mendukung ya, tetapi saya ini lebih. Baik, assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu. Baik, selamat siang Bu Isa. Siang juga Ibu Ratu. Bagaimana kabar Bu Isa hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sebenarnya baik ya. Tetapi saya ada yang ingin sampaikan ke Bu Ratu. Baik, boleh Bu ya. Waktu kita coaching pada kesempatan kali ini paling waktunya nggak banyak Bu ya, karena saya ada kegiatan yang lain, jadi paling 10-15 menit mungkin cukup Bu ya. Oke, baik. Saya izin untuk menyampaikan permasalahan saya Bu ya, yang saya hadapi minggu-minggu ini. Mohon izin untuk meluangkan waktu sebentar untuk saya ya Bu ya. Silakan bisa. Gini Bu, saya ini kan mengajar nih di kelas 5. Jadi yang saya ajar ini banyak siswa-siswa yang karakteristiknya beda-beda ya Bu ya. Mungkin Ibu Ratu juga sendiri tahu bagaimana karakteristik anak sekolah dasar pada umumnya, bervariasi. Di kelas yang saya ajar ini Bu, banyak siswa yang sering datang terlambat Bu. Iya, terlambat. Terlebih lagi ketika terlambat masuk kelas itu, mereka ini ketika saya beri tugas itu Bu, menyelesaikan tugasnya itu tidak diselesaikan. Terus saya ini merasa kesulitan Bu untuk menemukan cara yang tepat, gimana sih bisa mengatasi murid-murid yang seperti ini gitu, tanpa terlalu saya keras terhadap mereka. Maka memang mereka ini masih anak-anak gitu kan Bu, sekolah dasar. Takutnya ketika mereka melakukan kesalahan terus saya membentuk, nanti mereka jadi nangis Bu. Nah, maka tujuan saya datang ke Bu Ratu pada hari ini ingin menyampaikan kesan yang saya rasakan minggu ini Bu. Seperti ini. Jadi masalah Bu Lisa adalah keterlambatan anak, berarti disiplin anak Bu ya. Anak datang terlambat, anak tidak menyelesaikan masalah tepat waktu, itu berarti anak-anak itu kurang dalam kedisiplinannya, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Menurut Bu Lisa, coba Ibu Lisa ingat kembali, apakah ada metode-metode yang sudah dilakukan di dalam kelas Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu ceritakan ini saat ini? Untuk setelah mereka itu melakukan hal yang seperti itu, yang memang kita berpikir itu bukan layaknya murid melakukan hal seperti itu, harusnya murid itu kan datang tepat waktu ke kelas ya Bu ya. Kemudian ketika diberi
mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang saya lakukan di situ adalah pertama saya memberikan peringatan kepada mereka. Misalnya kalau sekali melakukan seperti telat itu tadi masuk dalam kelas tidak apa-apa, tetapi kalau sudah lebih dari sekali telat itu nanti pasti ada konsekuensinya. Saya tidak menerapkan hukuman tidak, tapi saya akan memberikan kepada mereka kesepakatan kelas ya. Itu kesepakatan kelas itu yang saya coba sudah terapkan beberapa bulan ini terhadap murid-murid saya di kelas. Tetapi justru membuat mereka merasa tertekan mungkin dengan kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas itu tadi sebenarnya yang buat sih bukan saya sendiri Bu, tetapi saya dengan anak-anak murid. Iya, tapi dikembalikan lagi kepada anak-anak murid ini tadi. Ada anak-anak murid yang memang dia bersepakat dengan kesepakatan kelas itu. Ada anak-anak yang memang tidak mau mengikuti kesepakatan kelas itu. Ada kan ya Bu ya, anak-anak itu ya, ada yang nurut, ada yang tidak nurut gitu ya. Beberapa siswa malah semakin bandel dan tidak peduli dengan aturan-aturan yang memang ada di kelas tersebut. Baik, jadi Ibu sudah melakukan metode yaitu peringatan ya Bu ya? Iya. Peringatan kepada anak-anak yang melakukan kedisiplinan ya, tidak melakukan kedisiplinan dengan baik. Nah, lalu Ibu membuat kesepakatan, ternyata reaksi anak-anak itu berbeda-beda Bu ya. Ada yang mengikuti peraturan atau kesepakatan yang mereka buat, padahal kan kesepakatan yang mereka buat maksudnya kalian buat bersama-sama, bukan Ibu sendiri yang membuatnya ya. Tapi ternyata reaksi anak-anak itu berbeda-beda. Baik. Nah, sekarang coba Ibu pikirkan alternatif lain yang bisa Ibu kerjakan atau Ibu lakukan di sekolah, tapi tidak dengan pendekatan yang keras sama seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Kita tidak menggunakan pendekatan yang terlalu keras yang membuat anak-anak menjadi Baik, Ibu pikir-pikir dulu nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan alternatif lain dari yang sudah Ibu. Karena tadi diperingatkan malah justru anak-anak jadi semakin bandel Ibu bisa bilang tadi ya. Ya, baik, silakan coba Izin menjawab ya Bu ya. Mungkin nanti saya punya rencana ini Bu, bisa mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya kedisiplinan. Jadi anak-anak yang telat masuk kelas itu tadi tidak saya pisahkan dengan anak-anak yang memang mereka tepat waktu masuk ke kelas, tetapi akan lebih saya berikan treatment kepada mereka berupa diskusi di dalam kelas. Jadi anak yang terlambat itu tadi tidak merasa bahwa saya ini dimarahi sama guru gitu, tidak merasa dimarahi oleh guru, tapi merasa guru saya ini walaupun saya salah, guru saya tidak mempermalukan saya di tempat khalayak ramai gitu, di depan teman-temannya gitu kan. Jadi anak tersebut tidak minder. Kemudian saya juga bisa memberi penghargaan Bu kepada siswa saya yang tepat waktu. Mungkin ini penghargaan ini bisa diberikan kepada anak-anak murid saya yang tepat waktu atau menyelesaikan tugasnya. Mungkin dengan cara itu bisa memotivasi lagi siswa-siswa yang tadinya itu semangat untuk masuk kelasnya tepat waktu juga. Mungkin dengan adanya saya melakukan penghargaan, mereka jadi bersemangat lagi Bu untuk masuk kelas tepat waktu dan mengerjakan tugas. Oke, jadi itu dia yang bagus Bu Lisa. Jadi Ibu akan mengajak diskusi anak-anak murid Ibu tentang kedisiplinan ya, sehingga mereka tahu tuh konsekuensi apa jika kita tidak disiplin dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut Bu Lisa nih, bagaimana
Baik, saya mungkin nantinya akan merencanakan sesi khusus di dalam kelas minggu depan Bu. Karena memang hari ini waktunya di kelas anak-anak sudah habis, ada lagi nanti pertemuan di minggu depan untuk membahas pentingnya disiplin Bu begitu. Saya akan memberikan contoh, aku mendengarkan pendapat mereka. Oke ya. Jadi Ibu tadi akan melakukan diskusinya akan Ibu laksanakan di waktu yang khusus Bu ya. Iya. Nah, coba saya ingin tahu kira-kira waktu khususnya itu kapan? Ibu akan melakukan kapan sesi diskusi itu dan bagaimana cara Ibu mengevaluasi apakah metode yang Ibu lakukan atau pendekatan yang Ibu lakukan tadi kan yang pertama Ibu melakukan pendekatan itu memberikan peringatan kepada murid ternyata itu tidak berhasil, yang bisa kita bilang tidak berhasil. Nah sekarang kan Ibu Risa melakukan diskusi dan akan memberikan umpan balik seperti penghargaan seperti itu ya. Nah bagaimana Ibu Risa bisa menilai bahwa pendekatan kali ini itu bisa efektif seperti apa? Oke. Untuk minggu depan itu rencana saya Bu, ketika saya masuk ke kelas akan saya adakan pertama kali kesepakatan kelas, yang dimana kesepakatan kelas yang awal yang telah saya buat itu sudah dilanggar mereka, tapi akan saya coba buat kesepakatan kelas yang baru, yang dimana kesepakatan kelas itu saya setuju dan anak-anak pun setuju. Kemudian nanti akan saya berikan ice breaking dulu Bu, supaya dalam kelas itu agar lebih hidup lagi ya. Kemudian ada lagi penghargaan, itu salah satunya tadi penghargaan yang mungkin nanti berupa makanan atau minuman Bu di dalam kelas seperti itu. Siapa yang tepat waktu nanti akan diberi makanan dan minuman, dan itu lumayan loh Bu. Mereka ketika istirahat nggak perlu jajan lagi. Iya. Menurut Bu Risa, apakah penghargaan itu harus berbentuk benda? Sebenarnya sih tidak sih Bu, cuma nggak apa-apa kali Bu ya, saya kasih apresiasi makanan dan minuman untuk anak-anak. Iya, nggak apa-apa Bu, itu adalah ide yang luar biasa Bu ya. Baik, langkah Ibu untuk melibatkan siswa dalam diskusi itu sangat positif dengan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Ibu Risa itu bisa membuat mereka menjadi bertanggung jawab. Saya yakin ini akan membuat perubahan dari kepada anak-anak didik Ibu Risa ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu atas coachingnya hari ini. Saya sebagai coaching itu setelah berbicara dengan Ibu Ratu mendapatkan solusi yang tepat, dan insya Allah dengan adanya pertemuan seperti ini bisa menambah wawasan saya lagi ketika saya mengajar di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Saya pamit ya. Oke, semoga kita selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut. Assalamualaikum Ibu Ratu. Waalaikumsalam Bu Diana. Senang bisa ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Kita mau melanjutkan pembahasan mengenai kemarin observasi terkait kompetensi coaching Ibu ya. Yang sudah Ibu laksanakan, saya pun ada di situ turut mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Risa. Saya mau bertanya boleh ya Bu Ratu ya? Boleh Ibu silakan. Ini seperti semacam refleksi seperti itu. Saya mau bertanya sama Ibu, bagaimana menurut Ibu keberhasilan Ibu, performa Ibu di dalam kegiatan coaching tadi? Menurut Ibu. Setelah saya melakukan coaching tadi, sebenarnya saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik ya. Proses coaching tadi dengan mendengarkan, dengan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Dan itu
rasa ya. Jadi menurut Ibu ketiga poin penting di dalam kegiatan coaching itu sudah bisa Ibu kuasai ya. Iya. Bahkan sudah Ibu realisasikan kepada ke Ibu Risa tadi ya. Itu apa yang pertama tadi itu? Present apa Ya, kehadiran penuh, Ibu sudah konsentrasi menyimak ya, saya juga lihat tadi Ibu juga begitu. Kemudian yang keduanya itu mendengarkan. Ya, Ibu sudah aktif mendengarkan, Ibu tidak memotong pembicaraan Ibu Risa, Ibu dengarkan dengan aktif. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya, yang membuat Ibu Risa bisa bercerita dengan leluasa. Saya apresiasi ya Bu ya, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan 3 kompetensi tadi. Boleh saya tanya lagi ya Bu Ratu ya? Tadi Ibu bilang Ibu merasa sudah baik ya melakukan coaching, dan Ibu merasa sudah melakukan 3 hal penting di dalam coaching. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa membuat Ibu menyimpulkan bahwa Ibu sudah bisa menguasai ketiga hal itu tadi? Jadi ketika Bu Risa bercerita itu saya tidak melakukan kegiatan apapun, saya memberikan waktu kepada Bu Risa untuk bercerita tanpa saya melakukan hal apapun selain mendengarkan begitu. Lalu ketika dia bercerita saya juga tidak memotong pembicaraannya Bu ya. Jadi ketika Bu Risa cerita saya dengarkan, saya tunggu sampai Bu Risa selesai cerita, baru saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Bu Risa itu mampu untuk menjawab permasalahannya sendiri seperti itu. Ya, berarti Ibu benar-benar mengerti dan memahami apa yang menyebabkan Ibu merasa baik. Karena memang setiap kita bisa menilai diri kita baik, kita harus tahu apa unsur-unsurnya, makanya kita bisa menilai diri kita baik. Seperti itu ya. Kemudian meskipun Ibu sudah menilai diri Ibu sudah baik, begitu juga saya menilai Ibu pun sudah baik sebagai seorang coach ya. Tetapi ada tidak yang menurut Ibu Ratu masih kurang atau memang perlu ditingkatkan lagi dari kegiatan coaching? Misalnya terlepas dari 3 hal yang tadi ataupun di dalam hal yang 3 macam tadi, ada tidak yang memang perlu Ibu tingkatkan? Kalaupun ada, boleh saya tahu. Mungkin dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ketika berhadapan langsung dengan coach itu kita harus berpikir cepat dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang saya rasa mungkin kurangnya saya situ. Ya. Kalau yang 2 macam itu sudah bagus ya Bu ya? Ya kalau menurut saya sudah mendengarkan dan sudah tidak melakukan hal lain, itu menurut saya sudah present ya Bu ya, udah meluangkan waktu gitu, tidak melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi untuk kedua itu mungkin menurut saya sih saya sudah bisa seperti itu, tapi untuk membuat pertanyaan mungkin masih agak kesulitan Bu gitu. Saya memaklumi itu Bu, kenapa? Karena memang kan masalah yang disampaikan oleh Ibu Risa kan itu tidak dikonsep ya, langsung disampaikan dan Ibu langsung memberikan pertanyaan. Saya maklumi itu sebagai suatu pelajaran. Tetapi di sini saya tadi melihat ada satu hal lagi yang sepertinya harus ditingkatkan terkait saya tadi menyimak apa yang seperti Ibu Risa bahwa pemberian reward pada siswa. Nah itu sebenarnya tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu, tapi untuk kedepannya lagi Ibu harus bisa memberikan pandangan bahwa bagi seorang guru tidak mesti melakukan reward berupa benda, tetapi bisa juga berupa hal yang lain seperti itu.
Ibu bisa memberikan saran itu sebenarnya, tapi tidak apa-apa, namanya semuanya serba tidak terencana ya Bu ya, karena memang coaching seperti itu tidak apa-apa. Kemudian lagi ada tidak dari yang Ibu rasa tadi masih kurang, membuat pertanyaan ya Bu ya. Nah itu ada tidak rencana Ibu atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan apa yang menjadi kekurangan Ibu tadi? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya, Ibu tadi sudah memberikan saya pandangan di mana saya kurangnya, umpan baliknya itu saya terima, dan mudah-mudahan nanti ketika saya melakukan coaching lagi dengan teman yang lain itu saya akan memberikan pandangan ya Bu ya, pandangan tentang hal tadi yang Ibu bicarakan tadi tentang memberikan reward ya atau penghargaan, karena sebenarnya tadi saya sudah bertanya Bu dengan Lusa, makanya saya ditanyakan apakah reward itu harus berbentuk benda seperti itu. Saya berharap Bu Lisa bisa menjelaskan bahwa selain benda kita bisa tepuk atau kita bisa kasih ucapan apresiasi ya berupa ucapan seperti itu. Nah, tapi karena waktunya yang singkat Bu ya, jadi tidak sampai ke situ, ke arah situ seperti itu. Terima kasih Bu atas pembahasannya. Nah, jadi yang ditanyakan lagi, apa yang bisa saya ucapkan dalam membuat pertanyaan itu? Saya berencana untuk banyak latihan Bu, latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif ya, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Jadi saya akan belajar apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coach itu untuk mendapatkan jawaban yang lebih efektif seperti itu. Itu sangat bagus sekali Bu Ratu. Mudah-mudahan kedepannya kalau dengan suatu lagi Bu Ratu bisa mempelajari dari walaupun yang kali itu sudah sangat baik, bahkan saya apresiasi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Untuk pengembangan diri lanjutan dari Bu Ratu juga sudah sangat bagus. Terus itu kita permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Diana. Hari ini saya merasa bahwa supervisi yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk saya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik di kemudian hari dalam coaching teman-teman rekan sejawat yang ada di sekeliling saya. Demikian, terima kasih Bu Diana. Sama-sama Bu Ratu. Sampai jumpa lagi Bu. Baik, terima kasih.